Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang Mercusuar Cikoneng Anyar. Mercusuar Cikoneng Anyar pada saat sekarang masuk ke dalam Benda Cagar Budaya Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Mercusuar merupakan sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Mercusuar biasanya digunakan untuk menandai daerah-daerah yang berbahaya, misalnya daerah berkarang dan daerah laut yang dangkal. Menara ini biasa dijumpai di pantai atau tengah laut. Mercusuar Cikoneng terletak di Kampung Bojong, Desa Cikoneng, Anyar, Serang, Banten. Di balik tingginya yang menjulang, Mercusuar Anyar atau yang biasa disebut juga Mercusuar Cikoneng ternyata memiliki sejarah panjang di balik pembangunannya. Dibangun pada tahun 1885 oleh Belanda, konon dari sinilah titik nol yang menjadi awal pembangunan jalan dari Anyar, Banten hingga Panaruka, Jawa Timur. Menara setinggi 75,5 meter ini terdiri dari 18 tingkat yang dihubungkan dengan 286 anak tangga. Pada bagian puncaknya terdapat lampu yang berfungsi untuk menunjuk kapal-kapal yang melintasi perairan Laut Banten bagian utara. Menaiki anak tangga Mercusuar bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ruangan yang sempit seluas 2,5 meter menjadi sesuatu yang harus dilewati jika ingin menuju puncak Mercusuar, apalagi semakin ke atas ruangan akan semakin sempit. Pada bagian puncak menara terdapat lampu yang berfungsi sebagai sarana bantu navigasi pelayaran untuk keselamatan pelayaran yang melintas di perairan Laut Banten bagian utara. Pada prasasti yang terpampang di atas pintu utama Mercusuar Cikoneng Anyar terdapat kalimat bertuliskan bahasa Belanda yang memiliki arti bahwa menara suar yang didirikan tahun 1885 tersebut adalah hadiah dari Raja Belanda Willem III untuk menggantikan menara suar lama yang hancur akibat letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Pada awalnya Mercusuar ini dibangun pada tahun 1806. Proyek Jalan Anyar Panaruka baru dijalankan pada tahun 1825. Pada saat Gunung Krakatau meletus di tahun 1883, Mercusuar ini hancur dan hanya menyisakan pondasinya. 2 tahun setelahnya, yakni pada tahun 1885, di bawah pemerintahan Willem III, Mercusuar ini kembali dibangun. Mercusuar yang saat ini berdiri adalah Mercusuar baru dengan letak yang berbeda dengan yang asli. Mercusuar Cikoneng saat ini dibangun 500 meter dari laut, sementara pondasi Mercusuar yang lama dijadikan tugu penanda 0 km. Bangunan setinggi 75,5 meter ini masih kokoh berdiri hingga sekarang. Dinding bangunan terbuat dari baja setebal 2,5 sampai 3 cm. Di area luar Mercusuar ini terdapat patok yang terdapat gambar Pulau Jawa yang berisikan peta rute Jalan Anyar hingga Panaruka. Indonesia belum terbentuk. Belanda menciptakan negara koloni bernama Hindia Belanda. Kondisi tersebut menjadikan banyak pihak mengklaim sebagai titik nol Jalan Anyar hingga Panaruka. Semua bermula setelah Belanda takluk di tangan Kaisar Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte pada 1806. Adiknya, Louis Bonaparte, ditunjuk menjadi penguasa Belanda. Louis Bonaparte percaya Jawa memiliki posisi strategis untuk perdagangan dunia. Ia lalu menugaskan Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 pada tahun 1808 sampai 1811.
Dalam bukunya berjudul Jalan Raya Pos Jalan Dendles, Pramudia Anantatur menulis, Dendles menginginkan suatu jalan yang menghubungkan Jawa dari barat sampai timur. Tujuannya untuk memperpendek jarak dan waktu. Anyer hingga Batavia pernah ditempuh selama 4 hari. Setelah ruas jalan raya pos selesai, perjalanan dapat ditempuh hanya dalam 1 hari. Dendles ingin memobilisasi tentaranya di Batavia dengan mudah apabila Inggris menginvasi Jawa. Di sisi lain, jalan tersebut juga berguna sebagai jalur utama aktivitas ekspornya. Komoditas andalannya ketika itu adalah kopi asal Priangan. Jalan tersebut juga menjadi jalur pengantaran surat pos, karena itu banyak orang yang menyebutnya Jalan Raya Pos atau Road Postway. Mercusuar Cikoneng Anyer menambahkan objek wisata Pantai Anyer, bahkan sebagai ikon wisata Pantai Anyer, menambahkan perekonomian masyarakat di Cikoneng dan sekitar Pantai Anyer, sekaligus sebagai media informasi dan edukasi mengenai sejarah Indonesia.